Assalamualaikum. Rumahnya mana kan? Kita sampai di Ponorogo Sai. Subscriber kita sampai di Batu Benda. Jalannya jauh. Alhamdulillah sudah sampai. Alhamdulillah di Ponorogo kita. Ponorogo, salam saudara ke Ponorogo. Kita di Ponorogo. Sehat Pak? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Indonesia itu dipanggil bulan Daman. Pak Daman. Alhamdulillah. Saya namanya Kang Udin. Ya. Bapak Hasan. Pak Hasan. Sudah. Ini yang menghubungi kita dari mana, Pak? Jakarta. Nggak tahu. Siapanya beliau? Menantu. Menantu nama adik? Adik. Adiknya Asik. Yang ada di Jakarta. Terus ini sekarang mengundang kita untuk persiapan Masnya belajar. beliau ini. Yang dirasakan apa Kang misalnya di rumah ini Kang? Oh ini. Oke. Curhat biar mesra. Oh sini ya. Alhamdulillah. Masya Allah di rumah ini enggak enak, enggak kerasan gitu. Keluarga. Kalau masalah sakit-sakitan enggak. Panas. Enggak bisa. Enggak bisa lancar. Masya Allah. Tentu terus ya. Pikiran Bingung pikirannya. Sama keluarga berantem. Ya intinya seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahwasanya rumah yang sering dibacakan ayat suci Al-Quran itu akan terang benderang. Jadi nanti kalau rumah sering dibacakan ayat suci Al-Quran itu, sering dibacakan sholawat itu, yang baik akan semakin baik, dan kalau ada yang buruk maka akan keburukan itu akan hilang. Jadi rumah kalau walaupun mewah, tapi kalau tidak dibacakan sholawat, tidak dibacakan ayat suci Al-Quran, maka rumah itu kan seperti kuburan. Walaupun rumah itu kecil, tapi kalau sering dibacakan Al-Quran maka akan sangat terang dan kelihatan sekali dari langit. Maka yang saya inginkan dan saya minta, setelah acara ini nanti, yang terpenting lakukan terus sholawat, lakukan terus membaca Al-Quran. Agar apa? Agar rumah ini kalau baik semakin baik, dan kalau ada yang tidak baik bisa menjadi baik. Jadi saya hanya nanti membantu menghilangkan secara zahiriahnya saja, tetapi untuk yang mendalam dan mendasar secara abluminallahnya, secara batiniahnya, maka jenengan juga saya minta untuk membantu memperbaikinya, terus menumbuhkan
kebaikan-kebaikan di dalam rumah ini. Jadi nanti setelah acara ini saya minta setiap keluarga, saya minta untuk selalu menjaga hati dan pikiran untuk ingat kepada Allah, ibadahnya dijaga, sholawatnya dan juga keharmonisannya. Dan setiap masuk ke dalam rumah ini saya minta untuk membaca salam Assalamualaikum dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah, ketika keluar pun juga seperti itu. Karena saya lihat di sini ada pusaka. Dan pusaka ini tidak bagus sih. Ada pusaka yang memang di tempat ini tidak bagus. Kalau kiriman orang tidak. Kalau kiriman orang tidak. Jadi memang ada di sini dari dulu. Dari dulu. Sebelum rumah ini dibangun sudah ada. Hanya saja mungkin belum pembersihan waktu pembangunan rumahnya atau salamnya kurang. Itu saja. Jadi ada dari bangsa jin Abdul Jumhur. Kita coba untuk kita berkomunikasi, diskusi, nanti keluarkanlah. Jadi bentuknya ada di belakang, ada di ini ya, bentuk seperti badannya itu seperti monyet besar, kepalanya merah tinggi, kayak bulu. Nah, ngomong, insya Allah lah. Enggak? Kamar mandinya di mana? Saya mau wudhu dulu. Gimana mas? Ceritanya gimana? Kok enggak kerasannya gimana mas? Kan ngerasain itu mbaknya itu, saya di Jakarta. Ini mbaknya itu nggak betah di sini ya. Yuk. Kok uangnya manggil dewi itu? Ya kok ada bukan kerasannya pripun? Ini bukan Nggak betah. bos bukan kerasan. Terus Film Ricky dan Rio Ricky enak Untuk Arabica. dan si punggung ini sakit ini sakitnya nanti pun bangun sakitnya mungkin ngadap itu bisa nih kita yang nonton setahun dan memiliki rumah Gamal Kiamban atau anu nih? Pemerintah. Perunas. Perumahan ya. relokasi dari dampak pembangunan bendungan. Berarti suasana itu pripun panjenengan? Suasana yang mriki ngene iki. Suasana ini tempat ini ki Betul. Cari orang tua itu nggak kuat kan? Dan apa ya bang? Bahasa Indonesia Bu ya? Iya. Itu Bu, rumah yang di belakang tuh loh Bu, yang ada kayu-kayunya itu. Iya. Itu ada sebenarnya pernah ada yang melihat apa di sana Bu? Ya, saya itu seperti ada orang duduk itu tapi cuma rambutnya aja ya, rambut hitam. Ada orang seperti Ya, seperti orang duduk tapi enggak kelihatan cuma rambutnya gitu. Duduk Rambutnya. tapi ya, jam 5 sore. dari Masol. Iya. Yang melihat ini Iya. ada orang tinggi besar, Iya. terus seperti yang pertama kali saya bilang tadi, itu seperti orang berbulu besar itu ya, yang di situ itu. Terus ini kalau mendapatkan rezeki, ini juga pasti saya bilang, karena jin ini dia menghabiskan uang, dalam arti tidak membuat barokah. Jadi pasti ibu kalau punya uang gimana Bu ceritanya Bu? Itu sel kayu 10 juta itu cuma berapa hari 3 hari enggak tahu udah habis. Uangnya kemana itu enggak paham. Sel kayu juga itu dapat menganu 7.800.000. Iya, nah dapat lagi 36 juta dalam 21 hari banyak lagi. Tapi sepeda sini ada lagi. Sepeda motor saya juga banyak lagi.
Terus akhirnya rumahnya nempatin siapa? Ya ini semenjak itu umur saya 6 bulan itu terasa nggak enak di tempat itu, pindah ke semua. Anak saya itu Sekarang ini nggak ditempati. jarang. Berarti rumah ibu dua. Iya. Dulu di sini, Iya. terus agak enak terus pindah ke sana. Tidur itu ya tidur enak-enak itu waktu itu ya kangen sama anak itu ya dulu tidak kangen nggak tahu nggak enak itu. Tidur di sini nggak enak. Iya, nggak enak. Pindah ke sana. Iya. Mohon maaf Bu ya, ini dulu ibu kan bukan di sini kan? Iya. Di sana kan? Itu pindah dari Tigaan dari bawah. di bawah situ kan, semua kan? Iya. Jadi mohon maaf ini dulu kan kalau bikin kan bukan sama bikin, ini kan tinggal nempatin. Iya, Tinggal nempati. Jadi kalau orang Jawa mohon maaf kan, ya mungkin cari hari baik atau mungkin ya diselamati, kalau ini tinggal nempati, ya mungkin dengan adanya itu tuan rumah mungkin nggak tahu menahu. Iya. Karena seperti yang saya bilang pertama-tama tadi, dulu salamnya mungkin kurang. Terus selain itu juga sebenarnya semua tempat itu buat kita, asalkan kita bisa menjadi manusia yang sejati. Tetapi kalau kitanya masih lemah dan tempat itu masih ditempati buah pusaka dan kita belum mampu untuk menguasainya, kita masih kalah dari segi batiniahnya, ya kita bisa terganggu. Dan saya lihat di sini itu ada pusakanya. Di sini itu ada pusakanya. Iya. Pusaka itu, mohon maaf, dulu pernah untuk membunuh di zaman dulu. Dalam arti pernah digunakan untuk perang tanding dan membunuh, dan dalam arti pusaka itu mengandung energi yang panas. Itu sudah didapat dari Mbah. Belum mingguan. Heeh. Ya, salah satunya itu juga. Salah satunya juga itu. Salah satunya juga itu. Salah satunya juga Belum itu. ada 1 minggu. Ya. Itu ada yang lain atau itu nggak tahu. Itu juga salah satunya itu. Salah satunya itu. Makanya saya bilang rumah ini ditempati pusaka, ada pusaka dan juga ditempati pusaka. Ada pusaka dan ditempati pusaka. Makanya saya bilang seperti itu. Jadi anak saya itu rambut-rambut tuh apa aja ya? Iya, raung-raung, Iya. marah. Hampir membunuh saya itu ya. Pokoknya saya Besar, hitam, matanya merah putih. Ya, seperti saya bilang tadi. Insya Allah. terus anak saya itu pengen marah terus setiap saat itu pengen marah terus. Anak saya itu baru saya marah ya nggak tahu. Emosi terus setiap hari itu. Iya, kebawa dari tempat ini tadi. Kebawa dari tempat ini. Nah, tempat juga mempengaruhi. Tempat itu juga mempengaruhi. Taman lain di sini. Insya Allah. Sekarang misalnya apa Pak tadi? Bisa sosialisasi proyek itu. Oh begitu ya. Iya. Masih juga. Jualan ayam di Adiknya di Jakarta, ini adiknya. Nggak apa-apa yang ini kan kita real, real tanpa rekayasa gitu, nggak apa-apa. Ini kan real, dekat dari kayu. datang dan nanti coba untuk langsung masuk, itu nggak apa-apa real aja. Nah, ini kan buat acara TV, kita YouTube, real, jangan dipotong-potong. Tapi ya Gus, jujur aja panas Bu. Mana caranya ya? Nah, sampai sudah peka, jadi memang merasakan suatu. Makanya kalau tempat seperti ini, kalau buat usaha susah gitu loh. Namanya kalau panas kayak gini ya, setan itu sukanya malah panas. Makanya orang suka marah hatinya Padahal di panas. sini kan awalnya jujur aja sejuk kan. Harusnya sejuk, tapi terasa panas. Ambil piring satu lagi Bu. Boleh. Bisa mangkok. Saya sudah mulai rasa nggak enak ya di belakang. Kalau pas segera dijilkan nanti mulai nggak apa-apa sih. Kita mau ke belakang soalnya. Kok pakai ini tuh? Ayo, Ibunya dipanggil. Bu, gini dulu aja Bu. Tidak apa-apa, sini aja. Kita saat ini bersama dengan DMTV, jadi nanti buat acara TV juga. Tapi tidak apa-apa. Yang penting jangan dipotong, real kita apa adanya. Sing nyeteng barang ketok no. Ya. Oke, 3, 2,
Satu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Hari ini kita di daerah kawasan Ponorogo, Kecamatan Sawo, desa mana? Batu Bendo. Hari ini kita langsung bertemu dengan yang tuan rumah, dengan ibu siapa? Si Murni. Tolong disampaikan pada pemirsa kejadian-kejadian yang sebenarnya di sini kayak apa. Lihat sini Bu, nggak apa-apa. Santai aja langsung. Janggalan, banyak kejanggalan pokoknya akhir-akhir ini pun aneh. Assalamualaikum salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cahaya merah itu, kameramen coba agak maju teman. Cahaya merah di sana itu, di ujung itu. Jadi kelihatan seperti Allah. Sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tuhirkan ya dari sini. Konsentrasi di situ. Ya Bapak konsentrasi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Konsentrasi di situ saja. Allah. Ini tinggi besar dari tadi, narik saya ini. Sudah mulai mengantam dari sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saikhasa Kolaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Samadani, ya Mahmuba Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sya'abdul Qadir Zailani, agisni wa midani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak mau? Kenapa malah menantang? Saya bilang asalkan kamu tidak mengganggu, tidak usah mengganggu. Asalkan kamu tidak mengganggu, saya juga tidak apa-apa itu loh. Tapi kalau kamu mengganggu, ya pasti saya akan datang dan akhirnya juga akan menjadi perselisihan antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kamera belum kelihatan, di zoom belum kelihatan ya Kang. Dari situ aja enggak apa-apa. Belum kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Enggak apa-apa dari situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ enggak apa-apa. Bismillah, asapnya ini sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa dari situ, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Ini sebenarnya ini hanya sebagian dari matanya merah di sini nih. Tuh, tangannya besar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekhu Sakulaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Samadani, ya Mahmuba Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sya'abdul Qadir Zailani, agisni wa amidani fi qadai. Asapnya kelihatan betul? Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuknya sudah mulai dapat di. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Allahumma sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jadi wasini sayyidi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jadi wasini sayyidi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pulau di Pulau Wae Tanjung Ponorogo, ini dapat kalau yang ini, ya aku lah, wong dia manggil begini ini foto-foto masuk ke Jawa, dia dah. Dia lupakan, dia sakit angkot, dia wonten panggilan sing luwih prayogi. Loh, dia betah-betah kan dia menungso toh. Ngomong apa? Kalau namanya tempat manusia itu tempat manusia. Kalau sampean kalau nggak mau diganggu manusia jangan mengganggu manusia. Seorang iki ngadeg aku wis ning kene. Tapi ini tempatnya manusia, bukan tempatnya bangsa sampean. Jangan kamu malah mengganggu punya rumah malah. Harusnya kamu yang pergi, bukan punya rumah ini yang pergi. 10 seperti sama ini saya sama kali nggak mundur. 100 seperti sama ini saya sama kali nggak mundur. Kalau hanya cuma gangguin manusia saja. Wong iki wis ya ono aku meneng ae. Yang harusnya diam itu kamu. Memang ini tempatnya manusia kok. Yang memang ini tempatnya manusia kok. Kenapa kamu malah mundur? Ngapa? Sampai lah Mas. Ibu pernah lihat apa di sini nanya? Ini yang dilihat ibu itu. Iya yang dilihat ini tuh. Ya di sini nih bu, lihatnya. Ini yang dilihat ini. Hei. Jangan ngancam-ngancam orang kamu. Kamu jangan ngancam-ngancam orang. Iya. Ngancam-ngancam orang yang enggak punya ilmu mau beraninya dia. Bismillah. Aku iki Allahu Akbar. Apa tali ngene harus nyapu. Jangan tali tentang kamu tuh berani sama orang yang tidak berilmu aja gitu. Kamu sekarang mau pindah baik-baik atau saya pindahkan secara paksa? Pindah baik-baik apa secara paksa? Kalau kamu saya potong-potong nanti kamu kan. aman ning pangken aku. Allah Akbar. Betul Bu. Aku harus temen. Kalau tidak mau dimasukin botol pergi baik-baik. Wah, ngeyel. Sini Mas, sini Mas. Allah. Akbar. Saya kunci semuanya wes, jangan nanti kerasukan, kita masih banyak tugas di tempat lain. Yang ini yang penting dibersihkan, dipindahkan dan dipagari. Setelah ini nanti kita masih tugas di Madiun dan mana-mana. Jadi sebenarnya satu ini memang kekuatannya besar. Jadi mohon maaf. Sini Bu. Enggak apa-apa wes. Pernah kelihatan di sini Bu? Iya, anak saya. Kelihatan di sini tuh. Bentuknya kayak apa Bu? Tinggi, besar, hitam gitu. Iya, rambutnya kayak gitu. Nah, memang itu kerisnya itu keris zaman dulu. Tadi yang tadi itu memang pernah untuk membunuh, salah satu digunakan untuk perang dulu. Nah itu di sini dia zaman dulu sudah ditempati manusia sebelah sini. Sebenarnya dari zaman kerajaan dulu lah. Itu ada pusaka yang di sini memang. Makanya di sini ini
sampai pernah menempati rumah ini terus tidak merasa tidak enak pindah ke sana. Iya, dulu enak sekali, nyaman banget. Tapi akhir-akhir ini tidak enak banget. Malah Iya, dia mulai kalau memunculkan dapat uang itu ya itu nggak tahu kemana tuh, hancur terus saya. uang tuh habis terus. Iya, benar-benar tidak tahu kemana tuh. Tidak tahu kemana uang. Terus mohon maaf tadi Iya. sama ibunya tadi kok kita belum sempat menerangkan kok Iya. ada tarian seperti Iya. itu yang bisa disampaikan untuk Iya. gimana Gus? Jadi ketika kita tadi ngobrol, ya sudah menyerang dulu, sudah besar, sudah menghantam saya. Alhamdulillah ada asma kurung, tadi hanya melesat itu, tapi sudah sampai di sini saya itu berasa panas setang gitu diserang dari sini. Oh, sudah, dianya sudah tidak terima ketika jenengan tadi membicarakan itu sudah tidak terima. Dan ternyata memang, jadi ketika ada ledakan tadi, alhamdulillah tadi bisa didohirkan itu. Tapi alhamdulillah sekarang gimana rasanya Pak? Ya beda. Beda sebenarnya. Ya mohon maaf ya Bu, nah, tadi belum diterangkan seterang itu kan ada reaksi seperti itu kan bukan rekayasa. Biasanya kita santai-santai. Santai. Gitu loh. Terus jujur aja sekarang dalam perasaan Ibu gimana sama yang tadi? Iya, udah kalau ditangkap tadi itu kan. Enggak, yang sekarang hawanya gimana? Iya, udah beda, udah kayak tadi. Jadi kan karena itu soalnya namanya pengen marah terus datang. Ya semoga dengan izinnya Allah semua itu apa ya yang diinginkan Ibu bisa terang benderang, damai dalam keluarga ya. Amin. Semoga dengan itu. Lu kira tes skandal ya? Lanjut, Ayo. apa sih? Tidak apa-apa. Ayo, gesek Bang. Waramen, Masya Allah. Saya baru kali ini Ponorogo itu memang dahsyat ya, tahu kata saya. Memang dahsyat. Ponorogo itu dahsyat. Baru dua kali ini saya datang ke Ponorogo. Yang satunya yang di judul YouTube saya kasih nama Tarung dengan Dukun Ponorogo itu juga yang terakhir dan dahsyat sampai ada mungkin 5 jam di satu rumah itu. Karena apa? Pemilik rumah kerasukan terus. Padahal pemilik rumah itu semuanya itu salah satu jawara, pokoknya salah satu orang yang sudah berarti ilmu, salah satu perguruan lah yang terbesar di Indonesia ini. Itu subhanallah, memang Ponorogo ini kotanya orang-orang yang jos. Dan ini baru kali ini juga saya ketika sebelum selesai berbicara sudah serang tang seperti bola api ke sana itu. Kalau kita rasakan seperti tangan yang menonjok gitu. Alhamdulillah, karena masih ada perlindungan dari Allah, semak kurung itu jadi ketika dihajarkan gitu meleset gitu. Insyaallah, Allahu Akbar. Masya Allah, ini baru pertama mulai, kita baru datang sudah disambut seperti ini. Semoga nanti kedepannya Allah memberikan kita pertolongan. Bisa cara yang di tempat lain lagi, nanti bisa lebih santai, tidak terlalu menguras tenaga karena masih banyak tempat ya Allah. Nanti minta doanya sama Mbah Wondo. Amin, amin, amin. Semoga nanti beliau bisa lebih banyak membantu. Saya agak santai dulu. Ponorogo mantap, say. Sini saya masih sakit karena tadi ledakan itu sebenarnya benturan antara saya dan kekuatan gaib itu tadi. Ya Masya Allah, buah kesukaan saya. Bismillah. Saudara-saudaraku kalau datang ke Padepokan nanti Insya Allah ngopi bareng, makan bareng. Saya sendiri makan. Oke, Gus, itu tadi yang di belakang itu kan keris-keris itu wujudan dari apa, Gus? Dari genderuwo. Jadi sebenarnya barang ini dulu pernah sering ya Bu dilihat sama keluarga. Iya. Anaknya itu sering lihat. Apa Bu jadi? Kayak orang tinggi besar gitu ya. Rambutnya kayak Iya. kemarin nggak kelihatan. Saya tadi pertama datang sudah saya bilang seperti itu karena memang ya itu. Dan itu kalau yang punya rumah pasti bingungnya berantem terus. Karena hawanya panas. Punya rezeki, halah pergi tahu nggak kemana, nggak bisa barokah kalau orang bilang gitu.
susah barokahnya itu. Seperti itu. Terus Aris. Mau tanya lagi, bapak saya itu setelah 18 tahun. Cuma, karena 18 tahun, saya itu yang pertama itu masih segini, sampai sekarang udah kerja aja. 18 tahun sampai sekarang masih cuma terlentang saja. Iya. Itu kenapa? Maksud saya itu sakitnya itu di mana sakit? Salah satunya karena pusaka ini ya. Itu udah dari lama. Udah dari bawah. Dari bawah itu. Dari bawah. sebelumnya pindah. Sebelum pindah. Iya. Apalagi ditambah dengan tempat yang seperti ini, lebih parah lagi. Terus ini masih ada pusaka lagi, tapi bawaan. Iya, Iya. iya, memang. Dari Iya. suku Dari- pemberian Bawah sini dari kalau. Mbah. Bawah sini. Mbah. Jadi saya rasakan di tempat ini selain itu memang ada pusaka sendiri yang memang dimiliki oleh tuan rumah. Ada pusaka lagi selain memang pusaka itu ada di sini ditempati lah. Pusaka yang memang dari zaman dulu, ada juga pusaka yang memang dimiliki oleh pemilik rumah gitu. Dan saya katakan ya pada saudara-saudaraku, saya itu tidak anti pusaka, saya itu tidak anti seni, saya itu juga suka keris. Itu sebagai seni warisan leluhur kita, saya sangat suka, saya sangat cinta pusaka-pusaka itu, sangat suka. Tetapi ingat, semuanya itu jangan dijadikan sebuah sandaran. Jangan dijadikan sebuah sandaran. Gitu. Itu yang pemberian dari Mbah. Iya. Karena gini saudara-saudaraku, pusaka itu adalah sebuah seni dari leluhur kita. Di situ banyak sekali terdapat sebuah filosofi dari leluhur kita. Ya kita kagumi sebagai bentuk warisan dari leluhur kita, tapi jangan dijadikan sebuah sandaran. Oh karena ini saya bisa ini, sukses saya karena ini, saya ini karena ini. Bukan, jangan. Karena sebenarnya pusaka ini benda mati. Dia benda mati. Sama seperti motor, benda mati. Tetapi walaupun benda mati, tapi juga sebenarnya bisa digunakan. Bisa digunakan tapi nggak boleh disajikan sandaran. Gus ini ngomongnya gimana sih gitu. Jadi logikanya begini. Sampean punya motor. Motor itu kan benda mati. Loh, tapi bisa sampean gunakan. Asalkan tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, ya anak kecil sampean kasih motor, ya jungkel-jungkel malah sampean celaka. Kalau sampean tahu ilmunya, walaupun benda mati tapi bisa digunakan untuk jalan ke sana ke sini mudah, itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Yang penting pertama, akidahnya kuat. Akidahnya kuat. Yang kedua, tahu ilmunya. Ilmunya tahu. Jadi ketika kita punya motor ya harus tahu ilmunya dulu gitu. Nanti kalau nggak kuat akidahnya, nah nanti kita bisa nyari rezeki sembarang karena kita punya motor enak kesana kesini, padahal enggak. Semua itu hanya benda mati gitu. Jadi saya juga punya banyak keris di rumah, itu saya punya banyak. Pusaka-pusaka juga saya punya. Tapi ya sebagai bentuk kesukaan saja, tidak menjadi sebuah ageman gitu loh. Ini ya pusakanya ya. Iya. Ini yang dari bisa sama loh, sama seperti yang saya dapatkan loh. Coba tadi ambil sini yang saya dapatkan. Ya, masalah betul. Ini dari mbahnya. Iya dari Mbah. Hampir ada kemiripan dengan pusaka yang saya dapat loh. Ya. Seperti yang dapat dilihatnya juga hampir sama. Iya, hampir sama loh pusakanya jenengan mbahnya ini. Banyak dulu aslinya dari Panas mana? loh hawanya. Sedikit sekali. Panas ya. Ini panas. Sedikit tahu. Iya, panas kan? Demi Allah, saya tidak mengada-ngada, demi Allah. Hawanya panas loh. Panas loh hawanya, diginikan saja. Ada kontraksi. Iya, itu kok dijadikan nih. Nah ini yang kita dapatkan. Hampir sama loh dengan pusaka yang ini, yang jenengan itu, mungkin karena memang itu ya. Insyaallah, Allahu Akbar. Sudah saya jamas tadi. Saya lidah. Ini. Hampir sama nggih? Tuh, Besarnya sama. hampir sama. Makhluknya. Ha-ha. Hampir sama. Tuh. Sama, hampir sama. Tuh, hampir sama. Hampir sama. Gitu. Jadi pada saudara-saudaraku yang
mungkin mempunyai pusaka, lebih baik pusaka itu jangan dijadikan sandaran lah, intinya gitu. Jadikan itu kalau memang punya warisan ya sebuah seni gitu saja, seperti sampean punya motor, sampean punya apa gitu ya tidak masalah, tapi jangan dijadikan sandaran saja. Ya akan menimbulkan apapun kalau sampean tidak tahu ilmunya, percuma. Malah membebani. Bangsa gaib itu tidak sama loh, tidak sama seperti bangsa kita, walaupun cara bicaranya, perlakuannya mungkin hampir sama, tapi sebenarnya wataknya tidak sama loh. Karena bangsa jin itu temperamental. Bangsa jin itu temperamental. Sebagai contoh gini, kayak kita itu situ ada anjing ya, di rumah kita itu ada anjing. Siapapun yang di rumah itu juraganya. Ya kalau nggak kasih makan, juraganya digigit gitu loh. Juraganya itu digigit. Apalagi setiap pusaka itu dia mempunyai pamor sendiri, mempunyai khodam. Karena cara membuatnya juga tidak sembarangan dan juga berbeda-beda. Ada yang dari jalur anasir besi, ada yang dari setiap empunya itu sendiri-sendiri. Cara pembuatan itu sendiri. Caranya sendiri. Ini juga walaupun sama, tapi empunya sudah berbeda ini. Dan satu lagi, setiap pusaka itu cara membuatnya pun juga dengan cara riyadoh yang berbeda-beda. Cara riyadoh pembuatan pusaka itu berbeda-beda. Kenapa pusaka itu ada energinya, ada khodamnya yang bisa masuk? Karena cara membuatnya pun juga tidak sembarangan, bertirakat. Puasa 41 hari semua sebelum membuat pusaka itu gitu loh. Makanya dia mengandung sebuah energi gitu loh. Dan takutnya yang menciptakan, yang memegang ini belum mampu, benturan, wah seperti ini akhirnya gitu loh. Jadi bagi saudara-saudaraku, ya saya tidak menyalahkan orang yang punya pusaka. Enggak, punya pusaka ya silakan, tapi harus tahu akidahnya, tahu ilmunya dulu. Dan yang tidak punya ya jangan bilang kalau yang punya pusaka itu syirik, karena syirik itu letaknya di hati. Kalau hanya karena pusaka terus jadi syirik, berarti imannya lemah gitu loh. Tapi yang sudah punya ya juga harus berhati-hati. Kalau belum tahu ilmunya, mungkin lebih baik dipelajari dulu gitu. Mungkin Mbak Wonto mau menambahkan? Jadi gini Bu ya, ini mumpung ada Gusnya, panjenengan langsung bisa menanyakan sosok apa yang memasuki mediator tadi, apa hubungan dengan ini atau apa, jangan bisa langsung menyampaikan ke Gusnya, nggak apa-apa. Iya, sama kemarin itu juga ada pocongan juga, itu ada anak saya itu. Iya, ada pocongan juga. Iya. Jadi nanti rumah ini nanti kita bersihkan secara kafah, kita tarik, kita bersihkan insyaallah. Sekalian juga nanti kita pagari, insyaallah. Jadi insyaallah secara total lah. Gus, satu pertanyaan, itu tadi yang pusakanya yang punya rumah itu untuk Berbahaya apa tidak? Nah ya, berbahaya apa tidak? Iya. Kalau ini buat saya berbahaya sih tidak, tapi tidak bahaya. Sebenarnya kalau yang memegang ini dia bisa mengendalikan atau menyelaraskan antara pusaka ini dengan orang. Sebab gini loh, pusaka itu kalau tidak nayuh ya tidak bagus kok di badan kok. Jadi harus kembalikan ke mbahnya itu aja. Iya, biarkan banyak saja lah yang merawat. Belum waktunya juga kalau saya tahu. Kalau Terus, itu untuk sosoknya itu yang menghuni pusaka itu apa Gus? kalau yang ini tadi genderuwo, dia seperti kayak genderuwo tapi tinggi besar dan ya yang dilihat itulah, kalau digambarkan seperti genderuwo gitu aja mudahnya ngomong, walaupun berbeda. Terus kalau yang ini sebenarnya malah seperti orang tapi sangat pemarah gitu loh, sangat pemarah, keras untuk kewibawaan sebenarnya. Dia tegas itu, tapi nggak bagus kalau untuk orang rumah-rumah, nggak bagus, kurang bagus. Ya orang tinggi besar dan pemarah gitu loh, tegas gitu loh, itu bahaya malah. Soalnya saya pernah tanya orang pintar, katanya memang tidak kuat, mau bersihkan rumahnya tidak kuat, banyak penunggunya, banyak ini apa gitu. Jadi sampai menghubungi orang pintar terus bilang kalau tidak kuat untuk membersihkan rumah ini. Ya maklum saja, karena memang tadi saya lagi duduk baru kali ini, saya demi Allah saya katakan,
baru kali ini pembersihan di dalam rumah kok diserang. dihantam sampai saya itu kayak mau mental, itu baru sini. Biasanya santai dulu karena memang ya itu tadi Ponorogo jos saya. Sedikit saya mau nambahin, sebetulnya dengan adanya pusaka ini kan dari leluhurnya. Iya. Ini hubungan kalau zaman dulu tuh untuk kanuragan. Jujur aja di sini tuh panas saya. Iya. Ya nanti intinya ini nanti bukan panjenengan menolak, belum saatnya untuk menerima. Tapi kalau nanti menerima tuh anaknya atau siapa yang sehubungan dengan orang laki-laki. Jujur aja panas ini. Panas. Nah, kalau orang Jawa namanya untuk kanuragan. Tahan apa saja diginikan Iya. sampai baca sholawat Sampai berasa sini, kok. sampai sini. Oh iya, Aku merasa. rame-rame aja berasa. Karena jarang terasa ya. Ya nanti Panas, apa aku ini istilahnya panas, iya, dikembalikan padanya. Panas Ya apa ya? Panas. Oh ya nanti ini biar di sini dulu, nanti ada saatnya untuk ke sana. Bukan kita menolak, mohon maaf ya. Kalau menurut pocong itu masih ada pocong yang sering lihat yang pernah anak saya itu. Iya. Saya proses pembersihan itu sangat simpel Bu. Ketika kita memasukkan yang baik, maka yang buruk itu akan keluar. Jadi ketika kita melakukan pembersihan itu tidak hanya menarik set gitu, yang dilihat itu enggak. Nanti kita itu ada sebuah pengisian sebuah energi ilahiyah di dalam rumah. Jadi ketika dia ada sesuatu yang gelap terus di senteri atau diterangi dengan cahaya, maka yang gelap itu akan menyingkir. Masya Allah lah, banyak ya dari kita yang alhamdulillah merasakan perubahannya itu. Hilang lah. Panas hilang. Ya. Nah, saya tahu. Terus mohon izin ya, ini Iya. tak kasihkan ibunya, Iya. nanti biar dikasihkan yang punya hak ya. Iya. Kembalikan Panas, Panas. Panas. bener panas. Panas. Oh, saya sisi ini lima harian. semeromong. Iya. Ini perlindungan itu ya saya bawa aja, soalnya saya tidak kenal dulu. Perlindungan pakai sholawat saja. Dia katanya berlindung sholat juga, tapi bukan nambah-nambah gitu. Tapi tidak tahu sholat itu cuma sama saya yang sering sholat, saya itu berasa gitu pas sholat 1 kali 2 kali itu besok tuh ya Ya ini saya nambah dikit ini Iya. ya, mohon maaf. Iya. Saya minta doanya Gus untuk Iya. ibunya, ini nanti biar nggak kesiku kono ke kesiku gini. Iya. Kalau bahasa Jawa mohon maaf nanti Siap. biar biar dikasihkan. tenang, biar Siap. ada ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Syifatu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bu, mohon maaf nanti jangan dikasih ini ya. Kalau ngampunan kurang pas, bukan kita ngomong kurang baik ya. Jangan dimasukin kayak gini ya. Oh, Jadi sebelahan aja juga. biasanya kayak Yes, gitu. lebih baik kayak gini netral. Mohon maaf ya. Iya, Aku tadi ulas rame kayak lemari mawon, terus izin kemis mawon diterne ini kakungi. Terus mohon maaf Gus, sehubungan dengan ini nanti apa biar di sini akan nanti keinginan itu kayak gimana? Saya tidak mau merawat. Ya kita ngomong jujur seperti ini intinya kan, dan nanti Sebenarnya kita saya merawat yang itu yang anak-anaknya saya enggak. Gua. Tidak ada kekuatan yang lebih besar itu dari sholawat. Sholawat saja. Sholawat saja. Ibu amalkan sholawat saja. Nah, insya Allah nanti semuanya akan dipermudah oleh Allah. Karena udahlah kita itu wis tahu sholawat saja. Tidak usah macam-macam pusaka. Saya itu pusaka itu saya taruh di bawah lemari kayak mana. Untuk pusaka itu. Iya saya suka, tapi ya tidak ada yang lebih agung dari sholawat itu. Sholawatan saja. Nah, pusaka saya taruh di bawah-bawah. Tidak ada yang saya agung-agungkan, tidak ada. Taruh di bawah dia. Guys, sembarang-barang itu sama. Yang penting gitu aja lah Bu. Jadi yang penting nanti sampean saya minta untuk sholat, sholawatnya diistiqomahkan terus menerus, insya Allah. Pak, insya Allah saya hakul yakin nanti akan ada perubahan.
rezeki nanti nggak gampang habis. Sementara ini memang bocor karena ya itu tadi. Terus supaya insya Allah nanti rumah tangga lebih tentram, nggak gampang kena penyakit. Oleh orang itu yang paling enak itu apa? Selamat itu loh. Wes orang sekarang tuh nggak ada ceritanya orang dongdeng sembarang terus nggak penting. Yang penting itu apa? Selamat sekarang tuh. Selamat mudah. Itu karena ketika kita punya keinginan dipermudah oleh Allah, itu suatu hal yang sangat-sangat nikmat gitu loh. Pengen kaya mudah, pengen istri cantik mudah, cari duit mudah, rumah tangga mudah. Itu yang paling penting kan itu, mudah-mudah itu ya. Jalan pertama untuk memudahkan keinginan kita, hajat kita itu ya hanya satu, sholawat gitu. Oke. Ya, Terus gitu. mungkin masih ada lagi yang ingin diungkap dari rumah ini? sudah ada, nanti tinggal pembersihan saja. Utamanya karena di situ ada pusaka itu, makanya rezekinya punya sering habis, sakit-sakitan itu ya karena itu. Yang di sini, itu utamanya kan yang di sini. Jadi pada saudara-saudaraku, Mbah, jadi 4 rumahnya santri suruh ajan 4 rumah, ada ditaruh minyak. Banyak orang yang tidak paham tentang minyak. Saya jelaskan kalian daripada jadi pertanyaan. Minyak itu suatu kesunahan, suatu yang baik itu akan mendatangkan kebaikan, dan suatu yang buruk itu akan mendatangkan keburukan. Contoh di kamar mandi itu kan tidak bagus, yang datang juga tidak baik-baik. Kalau yang baik yang mendatangkan kebaikan, makanya kita itu pakai buhur Sulaiman. Yang pernah ke Arab paham kalau di Madinah, di Mekah itu setiap hari membakar pewangian untuk hajar aswad. Itu bukan syirik. Syirik itu orang kalau bakar menyan, bakar duhur, katanya syirik, tidak paham. Karena apa? Itu kesunahan itu loh. Kita untuk terapi, sholat itu disunahkan juga pewangi-wangian itu. Niatnya dalam hati gitu loh. Sampean minyak wangi itu untuk agar kita itu lebih konsentrasi dalam ibadah, kan lebih enak itu. Kalau bau-bau yang tidak enak kan ibadah juga baunya tidak enak kan, itu tidak. Kalau hawa yang segar kan enak. Nah, sebab itulah kita pakai minyak wangi. Dan satu hal lagi yang saya katakan tadi, yang baik itu mendatangkan kebaikan, dan kalau yang buruk mendatangkan keburukan. Maka kita juga pakai yang baik-baik, minyak wangi, buhur Sulaiman gitu. Dan itu juga sebagai adab kita. Karena apa? Karena bangsa Goib itu juga makanannya itu gondo, wangian. Mbak Wondo ya. Gondo, wangi-wangian itu makanannya makhluk Goib. Jadi kalau Wangi. jadi kalau kita ini sukanya baik-baik, mendatangkan kebaikan, wangi gitu. Nah, gitu. Jadi cukup mungkin ya dari saya pada saudaraku subscriber dimanapun berada yang melihat tayangan ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Amin. Nanti bisa untuk pergi ke Madinah, ke Mekah, Amin. dan sisanya untuk beli sawah, bisa untuk membangun rumah mewah, dan akhirnya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan membagikan bagi yang sambung dengan kami, yang mungkin selaras. Yang tidak selaras tidak apa-apa, tidak usah berkata yang buruk, nanti malah akhirnya bisa bikin sakit hati, penyakit hati. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu menjadi saudara, sambung silaturahmi, menjadi sebuah ikatan yang ukhuwah insaniyah, menjadi saudara saking kersane Gusti Allah, selawas saking kersane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,